tanpa harus memperingati peringatan Maulid Nabi itu tidak masalah karena setiap hari sudah memperingatinya. Ya, pelan. Jadi mana juga. Ini, nah kemudian kita masuk ke pembahasan hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari yang ke-90. Betul. Hikam Al-Athaillah Al-Iskandari qala Ibnu Athaillah Al-Iskandari man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi murudal iqab murudal uqubah murudal uqubah bihi maqama bihaqqil awsafi. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala karena sesuatu yang diharapkan atau karena ingin menolak hukuman, menolak sesuatu yang sangat mengerikan ataupun ancaman, itu dia tidak melaksanakan hak-hak sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sesuatu yang diharapkan atau menolak hukuman atau menolak musibah bencana yang akan mendatanginya, maka dia itu tidak melakukan hak awsofuhu, yaitu hak sifat-sifatnya Allah sing kudu disembah. Gitu. Paham ya? Burung. Beres. Jadi ya. Pokoknya kalau marah-marah lah, cara menerangkan kami ini. Jadi sunatullah yang ada pada kehidupan manusia dari pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, amal perbuatan yang ada pada manusia itu berawal, itu adalah buah daripada hal itu adalah kondisi batin, gitu. Kemudian hal itu tidak ada kecuali dari ilmu, gitu. Jadi ilmu yurisul akal, wal hal yurisul amal. Ilmu itu menjadikan adanya kondisi batin dan kondisi batin menjadikan adanya amal. Gitu. Ketika sampean ditanya kenapa sampean sholat, jawabannya apa? Karena kepengen lebu surga, atau karena kepengen terbebas dari api neraka. Atau kenapa sampean sholat duha? Karena sampean kepengen dari rezeki gitu. Kenapa sampean maca waqiah? Karena sampean kepengen uripnya lebih apik dari sebelumnya. Si mau utang terus akhirnya jadi utangi. Apa ya? Sing mau apa namanya? Dibayari terus jadi dibayari. Ngomong ada mau coba. Orang. Lah, ini apa? Kenapa sampai sholat? Karena saya takut masuk neraka atau keinginan saya masuk ke dalam surga. Atau bukan nanti uripnya kosong karena wong tua sering dibicara wong tua di orang urung sempurna itu sering mengatakan kepada kita, agar pas lagi ekonominya orang kari, akhirnya wong tua ngomong paling anaknya mulane sing sregep ibadah mengko akhirnya jadi uripnya lagi wong tua salah apa bener kira-kira?
Salah. Benar. Hah? Iya. Iya. Wong tua itu sering ngomongin ibadah, tapi terus kejawab kan tua dia masalah. Jadi wong tua itu. Iya. Iya, mulanya seragam ibadah mengetahui ya ekonominya diperbaiki, bojone ora kesup-kesup bae. Anti. Nah itu, lah akhirnya nganti tua, sing akhirnya ibadah kok karena nisaiin biar juhu minggu karena sesuatu yang dia harapkan. Betul. Itu sebenarnya kurang lagi. Mantan. So, saya kuliah bawa Hah? Siki. Hah? Ya kan sering ada orang tua, sampai juga ini jadi orang tua, kemudian perkataan anak pas anaknya udah lagi padan goncang itu kemudian menasehati mulane urip sing apik gue tergemi ibadah pas lagi ekonominya turun gue. Akhirnya dia menjadi orang yang taat tapi karena sesuatu yang dia harapkan. Betul. Maka sholat yang kita lakukan itu adalah untuk menuntut sesuatu yang harus kita dapatkan. Yaitu sesuatu itu adalah ekonomi yang baik. Maka famakoma bi'ausofi. Maka Al-Quran itu mengatakan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lah nengkono pengertiannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah bahwasannya hak Gusti Allah lebih didahulukan daripada haknya kita. Kita mau mencari hak dulu, pokoknya nggak biasa sembahyang buat pika orang, bukti susu apa orang urusan yang penting sampai memperbaiki ekonomi saya. Jadi pertolongan di sini jaluk duduk hak Gusti Allah dipenuhi. Walikan. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menjadi wasilah. Kudunya kan Gusti Allah menjadi goyah. Betul. Nah, butuhnya itu menjadi goyah. Maka sering kita salah dalam langkah kita masangin dulu kemudian kita nakbut. Seharusnya kita mengikuti manhaj Al-Quran yang mengatakan nak dulu daripada tangin gitu. Nah inilah orang yang ketika kita itu mempunyai referensi dari para ulama lebih banyak, maka ini akan menjadikan kehidupan kita itu lebih baik daripada sebelumnya itu. Karena wis kadung ikatan kalau ilmu silang gitu ya. Karena bisa ora mondok maning, ora bisa ngeteh HP maning, akhirnya oh iya nah gue jadi nak dulu kemudian nasain nah ini perlu ilmu sehingga kita itu melangkah itu dengan pengetahuan yang benar. Jangan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Aja nglakoni sing ora ilmu gitu. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal. Kalau tafsirnya itu akal di sini, dan akal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, ini perlunya kita itu ilmu, karena ilmu ini akan menjadikan hal. Itu. Sampai yang juga tidak mungkin bisa sabar. Maka kalau ada ilmu nih,
ketika sabar kok ngomong-ngomong sabar baik orang ngerti ikune yang ngomong-ngomong tok. Gue sabar gue kudu gue ikune misalnya kayak gini. Sabar itu adalah isbatu dakwah ad-diniyah ala dakwah syahwaniyah kayak gue. Yaitu menetapi ketetapan pada apa? Pada dorongan agama daripada dorongan syahwat. Mulanya kayak gini. Ana wong ketika uripe kerjane senenge lembur baik, kowe mesti dorongan syahwat. Kerjane kana ya ana lembure ora. Ya berarti dorongan syahwat kok uripe kowe. Karena apa? Wong ketika sudah berumah tangga, butuh kebutuhan ekonomi saja yang dibutuhkan oleh keluarga kita, tapi juga kasih sayang dan pendidikan. Maka Ibnu Athaillah sebelum ini itu sudah mengatakan iradatu tajrid ma'iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu asbab ma'iqamatillah iyyaka bil tajrid inhitat anil himmatil aliyah. Wong kudu anggar di tempat nang dunia tajrid ya aja beralih maring dunia sebab. Nah gue wong anggar lagi di tempat nang dunia sebab aja cepet-cepet ngalih maring dunia tajrid. Lah wong ketika kudu jaga keluarga kayak gue ngajarna agama maring anak-anak dan istri kita kok malah senengnya lembur baik. Nah gue ya berarti dakwah ad-diniyah, dakwah syahwat itu apa dorongan syahwat ketika melakukan itu pekerjaan tersebut itu lebih banyak daripada lebih dominan daripada dorongan agama. Maka berarti dia itu tidak sabar memang ngeker kon aja nganti yang lakoni dorongan syahwat. Saya itu harus melakukan dorongan agama. Karena aku ke tempat tenang pada waktu itu tempatnya harus bersama keluarga, maka saya lebih baik meninggalkan lembur gue. Tapi angger lagi kerja, mereka wajib untuk kerja aja kalau keluarga. Karena gue bisa di tempatnya dunia sebab gue dari sebab miskinnya anak bojone. Nah itu gue songkene sing apa namanya sabar kudu ilmu gue. Aku manehnya no. Lah iki angger apa aku ngomong sabar kok ora ngerti ilmu gue. Boro-boro bisa sabar, sing maksudnya sabar itu maksudnya apa gitu? Ini paham terus. Artinya sabarnya paling musibah, no? Iya, jadi perintah anak kon sabar, wong tuane barang artinya sabar apa? Itu dia dan perintah anak kon sabar, tapi sabar apa? Nanti ada sesuatu sing terjadi yang tidak diinginkan itu harus sabar. Kita menjalankan dorongan agama itu lebih diprioritaskan daripada menjalankan dorongan syahwat, itu membutuhkan kesabaran. Bukan hanya sesuatu yang tidak saya inginkan terjadi kemudian kita sabar itu dong. Makanya untuk menjadi orang yang sabar itu harus banyak membaca. Kayak misalnya Tajul Arus karya Ibnu Athaillah Al-Kandari tentang bab tadbir. Angger Gusti Allah ketika menciptakan alam semesta orang jaluk rundingan kalau menunggah kayak gue. Arab dibentuk kayak apa? Arab dilahirkan jadi anak kiai apa anak petani kayak gue. Ya karena Gusti Allah kayak gue. Gak ada yang diajak musyawarah dulu. Lah kok kemudian tadbir aturan Gusti Allah diikuti apa ikut campuri dan menunjang ketika menunjang wis mulai berpikir gitu. Nah ini dunia aja undang akhirnya undang para muda. Iya, nah ini sudah apa namanya
kita mengerti tentang takdir, semua segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah diatur oleh Allah, maka kita nggak usah ikut-ikutan mengaturnya, karena yang terjadi pun apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Yang kemudian kon kirane wong sabar, kon kirane wong tetep sabar itu kudu yakin tentang takdir Gusti Allah. Ana wong sing gawe pemahaman ora mlebu-mlebu, kan dudu karepe kowe wong. Ini kalau kita punya iya, akhir takdir Gusti Allah mlebu langsung mlebu, Gusti Allah ngabinta. Kepengine mantra putu paling muridé. Kudu masak kon lebu. Lah ya. Akhirnya uripe mung emosi kok. Padahal agar Gusti Allah kek takdire pemahaman kon lebu ya insyaallah ora bakalan metu, ora bakalan paham ya. Mulai kadang ngomong sih gede banget ya. Terang-terang ada mau kok jelas banget logo. Oke, benar kayak iya. Lah kok wis wong makhluk beda-beda wis takdirnya beda-beda. Wis kalau karo-karo pengen kowe enggak paham kabeh kan apa pinter kabeh malah pada dadi penceramah kabeh. Langsung model. Iya. Jadi ketika sudah menerima dengan takdir Gusti Allah, memahami tentang takdir yang Allah telah putuskan kepada makhluknya, ya sudah itu saja. Berarti orang emosian, sabarannya tambah gue. Santuy bro. Gue kudu ngerti ilmu gue. Lalu kemudian sering maca gue ketika wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Gue juga mendukung kita untuk menjadi manusia yang sangat penyabar. Gue kayak gue bilang ibadah, tapi kan gue pernah sholat, di dalam sholat pernah mendoakan kita. Dengan mengatakan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Harus pengaduan lain yang sebelum dengan bingung yang soal masalah kan tidak bisa sabar itu punyai. Jadi akan banget apa yang mendukung kita itu sahabat, terutama di dalam sholat kita itu semuanya kalau kita renungkan itu bisa banyak banget bacaan yang akan membawa kita untuk menjadi manusia yang penyabar. Gitu. Ini kudu karo ilmu, ya. Nah ini karena perbuatan itu dari ilmu maka kita harus mencari ilmu agar menumbuhkan hal itu. Dan hal inilah yang kemudian akan menjadikan amal perbuatan kita kondisi batin. Kenapa kita itu makan apel? Karena pengetahuan kita mengetahui bahwa apel itu enak. Setelah enak kan wong sampeyan ki panganan banget itu ya. Mesti sing pengetahuan paling enak endi kuwi sing paling pertama dipangan. Gitu mboten. Sing main ini karena pengetahuan ini kepengin itu kan dari pengetahuan. Nah setelah kepengin baru amal, akhirnya tangannya rentang. Artinya apa? Pengetahuan itu ngorak-ngorak syahwat itu nangek irodat gue nanging kodrat itulah yang menjadikan amal perbuatan kita itu sunnatullah yang ada di dunia ini yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Jadi sekang ilmu menjadi gerak syahwat, sing sekang syahwat kemudian memunculkan irodat kemudian meruh kudrat lagi turu, akhirnya gentangnya kena sehingga tangi akhirnya dikot jeruk.
Amin. Nah, kira-kira. Kalau saya dakwah juga kan cepat. Kira regular, bulan. Nah ini orang yang melakukan sholat, puasa ataupun apa saja dari amal-amal ketaatan itu lisyai'in yarjuhu minhu au lihat fa'ah alam ukubah urutan ukubah itu adalah fama koma bihaqdi wa fama koma bihaqdi awsofi. Orang melaksanakan hak-hak kehambaan kepada Allah dengan baik gitu. Gusti Allah ngaweh nikmat ataupun tidak ngaweh nikmat itu haknya disembah oleh kita, haknya dicintai oleh kita. Maka jadi tumbuhkan dulu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zatnya, bukan karena urudun nikmat atau dawafin apa lihat fa'al ukubah. Paham lagi ini madangannya ini. Cinta kalau Gusti Allah karena zate, bukan karena nikmat sing bedakan marinyo ataupun karena ukubah ataupun karena bencana sing arep ditolak. Tapi nyong seneng karo Gusti Allah karena Gusti Allah yang kudu disembah. Jadi mungkin perjalanan mau dilanggar dhisik ilmu hal amal. Karena kita itu mencintai anak kita bukan karena anak kita arek duit dari kita, karena mereka itu adalah anak kita. Lah begitu juga ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita saja. Karena Allah Malik. Karena Allah Zat yang Maha memiliki kita. Allah adalah Tuhan kita saja, itu saja. Bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita ataupun siksaan atau hukuman yang akan diterima oleh kita. Nah, setelah kita bisa melakukan itu, maka barulah hak-hak Allah bisa, walaupun tidak bisa, tapi kan ya mending jadi mulanya nyong nyembah mari Gusti Allah bukan karena ini ataupun karena itu, tapi karena Tuhan adalah Tuhan saya. Makanya anggar kok wis kaya kiye, kowe anggar maca Fatihah merasakan keindahan luar biasa. Allah itu menyebut kita hamba sebanyak 3 kali ketika menjawab bacaan Al-Fatihah kita. Yang pertama, ketika kita membaca Alhamdulillah, Allah mengatakan hamidani abdi, kalimat abdi. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan asna alayya abdi, abdi lagi. Nah kemudian ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi. Nah kalimat abdi ketika dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kehidupan kita indah sekali. Jajal sampai dari warga RT kok kemudian orang diakui RT tersebut kira-kira gelap apa boten? Omai RT mek. Karena langsung ya. Iya. Langsung punya ini ya. Orang diakui lurah Pak Kadipur Pak Sofi. Dudu warga pun dudu kowe. Karena dong masa atine. Lah, ketika kok kemudian kita dikatakan oleh Allah abdi selama sebanyak 3 kali, itu menjadikan keindahan di dalam hati kita luar biasa. Ini bagi hati yang masih waras. Ini, jadi bisa orang usah kudu apa nyong dewe kenikmatan ketika nyebut nama kulolan dengan abdi 3 kali itu subhanallah mau seneng pol
Kerumunan sekian keyakinan maring hadisnya kanjeng Nabi bahwa yakin Nabi itu atau borok. Gue makanya ketika baca Idza qala abdu alhamdulillah, ini kata Rasulullah di dalam hadis qudsi ya. Di dalam hadis qudsi idza qala abdu alhamdulillah qala Allah taala hamidani abdi. Yakin dong itu. Mesti benar nih kata-kata mereka dengan ini. Orang kaya kata-katanya buburan. Kalau itu satu kok benar benar ngomong. Iya benar. Iya, jadilah pada saat kita sudah berusaha untuk seperti itu, insya Allah ya koma bihaki ausofi. Mesti titik kalau 9% gitu ya. Koma bihaki ausofi gitu ya. Itu seperti itu, ya. Kira-kira anu ya dipahami soalnya kok Bali sampai tersesat mami ya. Ya semua susah mungkin. Iya, mustahil ya. Tapi kayak ini gue, jadi agar kok anak apa suara abdi kok orang kalau datang itu artinya ya anu wis Bahaya. Subhanallah inang itu soli arba'at takbiratin. Wis iya, begitulah karena banyak ulama, aku mohon saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, apabila itu taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu.